Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syifal Umam dengan NIM 222100278. Yang terhormat Bapak Muhammad Zidin Nafi Hasbi SME selaku dosen pengampu fikih muamalah. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kafalah untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Yang pertama, pengertian tentang kafalah. Kafalah sendiri dari bahasa Arab, yakni kafala, yang berarti mencukupi nafkah. Akar kata ini ditafsir menjadi kafala yakfulu kifaratan wa kafalah, yang berarti ad-doman atau tanggungan dan jaminan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-kafalah merupakan jaminan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Kafalah dapat terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Secara sederhana, kafalah dapat diartikan sebagai mendatangkan jaminan berupa orang yang nantinya apabila saat batas waktu hutangnya tiba, akan diingatkan oleh kafil atau yang melakukan penanggungan. Di sini kafalah mirip dengan ad-doman. Perbedaannya hanya di objeknya. Kalau ad-doman mendatangkan barangnya, sedangkan kafalah mendatangkan orangnya. Selanjutnya, landasan hukum. Di sini kafalah menggunakan dua landasan. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Al-Quran disampaikan pada Quran Surah Yusuf ayat 72, yang artinya, penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Nah, di sini dapat disimpulkan barang siapa yang menemukan piala raja akan dijamin bahan makanan seberat beban unta. Dari kata-kata jaminan tersebut dapat dijadikan landasan hukum. Selanjutnya, hadis. Transaksi kafalah telah terjadi semenjak Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain hadis ini juga ada hadis riwayat Bukhari terkait pernyataan Nabi saat mensurati orang mati yang memiliki hutang. Rasulullah enggan mensuratinya, dan ketika Abu Qatadah berkata ia akan menjamin semua hutangnya, maka Rasulullah mau mensuratinya. Nah, di sini dapat disimpulkan ketika Abu Qatadah mau menjamin hutangnya, Rasulullah mau mensuratinya. Nah, dari kata jaminan tersebut dapat dijadikan landasan hukum. Selanjutnya, rukun dan syarat kafalah. Di sini ada kafil, ashil, makful lahu, makful bih. Yang pertama, kafil. Kafil adalah orang yang wajib melakukan penanggungan. Syarat-syarat kafil diantaranya ada balik, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Selanjutnya ada ashil. Ashil merupakan orang yang berhutang dan membutuhkan seorang penanggung. Syarat-syarat ashil ada dua. Yang pertama, sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Selanjutnya ada maf'ul lahu. Maf'ul lahu merupakan orang yang memberikan utang atau pinjaman. Syarat-syarat maf'ul lahu ada tiga. Yang pertama, diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Yang terakhir, makful bih. Makful bih merupakan sesuatu yang dijadikan jaminan. Syarat-syarat makful bih ada 4. Yang pertama merupakan tanggungan pihak atau yang berhutang. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan syariah.
Nah, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Nah, tidak mungkin setiap kegiatan atau dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan mulus, mesti ada hambatan dan gejolak. Nah, apabila masalah tersebut tidak dapat selesai dengan kesepakatan musyawarah, maka puncaknya diselesaikan pada badan arbitrase syariah ini. Selanjutnya, implementasi dalam praktek perbankan syariah. Yang pertama, kafalah bin nafs yang merupakan jaminan dari si peminjam. Yang kedua adalah kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan berbentuk jaminan uang muka atau jaminan pembayaran. Nah, di sini biasanya seperti uang muka saat pembelian motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kafalah mu'alaqah, merupakan jaminan mutlak yang dibatasi dan oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Model seperti ini biasanya untuk proyek atau jaminan penawaran, karena dalam suatu proyek mesti menggunakan batasan waktu dan tujuan yang spesifikasi. Nah, untuk proyek cocok dengan kafalah mu'alaqah ini. Selanjutnya, dalam implementasi akad kafalah ini dalam perbankan syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi yaitu garantor. Dalam hal ini, bank menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misal nih, tidak membayar utang atau kewajiban, maka garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban. Di sini ada contoh aplikasi akad kafarah dalam pembiayaan multijasa di bank syariah. Nah, di sini saya mengambil gambaran nasabah tidak dapat membayar biaya perawatan atas rumah sakit A. Nah, lalu bank nasabah ini melakukan pengajuan permohonan pembayaran biaya perawatan pada bank syariah, dan tentunya bank syariah melakukan akad kafalah. Di sini bank syariah menjadi penjamin nasabah atas biaya tersebut. Yang keempat, akan membayar biaya perawatan pada waktu yang disepakati, di mana bank syariah XYZ ini sebagai penjamin dan nasabah melakukan pembayaran ujrah atas akad kafarah multijasa sesuai persyaratan yang ada. Nah, di sini apabila rumah sakit udah sampai batas pembayaran dan nasabah tidak dapat membayar, di sini rumah sakit menagih ke bank syariah untuk melakukan pembayaran tersebut, dan bank syariah membayar jika tuan A tadi tidak membayar biaya perawatan pada waktu yang disepakati. Nah, dari gambaran ini dapat kita pahami dan sudah kita praktekkan akad kafarah tersebut. Cukup sekian penjelasan materi kafalah ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.